Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi teori keputusan dan pohon keputusan. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum ujian akhir semester. Jadi setiap hari kita harus mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan yang sederhana maupun keputusan jangka panjang. Nah, kemudian dalam statistika di sini mengembangkan teori pengambilan keputusan yang dipelopori oleh Reverend Thomas Bayes pada tahun 1950-an. Nah, ini dikenal dengan istilah diagram keputusan. Jadi keputusan yang harus diambil dalam teori statistika. Jadi diagram keputusan yaitu suatu diagram yang secara sistematis dan komprehensif menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian yang tak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Bertujuan untuk mempermudah penggambaran keputusan yang dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian di dalam sebuah keputusan di sini itu harus ada yang pertama nilai kemungkinan, kemudian ada alternatif dan juga hasil payoff atau pay loss. Nah, dalam diagram keputusan di nilai kemungkinan. Di sini harus ada besarnya kemungkinan kemunculan dari setiap kejadian yang tak pasti atau berada di luar pengendalian pengambilan keputusan. Kemudian untuk alternatif, ini ada alternatif tindakan dengan kejadian yang tak pasti. Kemudian untuk hasil payoff atau loss, ini untuk menetapkan nilai dari tiap rangkaian alternatif dan hasil. Kemudian dapat dinyatakan dalam ukuran apa saja dan ditulis di ujung akhir tiap cabang pada diagram keputusan. Nah, di sini ada simbol-simbol yang digunakan dalam diagram keputusan. Simbol yang pertama, ini simbol keputusan, berbentuk persegi. Kemudian simbol yang kedua yaitu berbentuk lingkaran. Ini menandakan bahwa adanya cabang kejadian yang tak pasti. Contoh 1. Suatu perusahaan akan memutuskan membeli bahan mentah sekarang atau besok. Masing-masing tindakan memberi hasil yang berbeda. Apabila membeli sekarang, harga bahan per unit adalah Rp14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun menjadi Rp10.000 atau naik menjadi Rp20.000 dengan kemungkinan masing-masing 50%. Jadi probabilitas kemungkinan turun ataupun naik adalah sebesar 50%. Kemudian yang ditanyakan adalah gambarkan pohon keputusannya. Nah, kita buat diagram keputusan. Tadi di sini ada simbol keputusan berbentuk persegi. Nah, ini simbol keputusan atau decision note. Nah, tadi kita diminta untuk memutuskan membeli sekarang atau membeli besok. Nah, berarti ada kejadian yang tak pasti kalau kita memilih alternatif membeli besok. Tadi ada kemungkinan yaitu harga turun dengan probabilitas 50% atau 0,5 dan probabilitas harga naik 0,5. Ini tadi simbol kejadian atau cabang kejadian yang tak pasti. Nah, tadi dari kalau beli sekarang harganya Rp14.000, kalau beli besok ada dua kemungkinan, harga turun dan harga naik. Nah, kira-kira kita nanti akan memilih yang mana? Kita bisa menggunakan rumus expected value atau EV. EV sama dengan hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Ya, ini yang pertama EV ketika kita akan memutuskan membeli besok. Yaitu, nah ini kebalik ya, jadi hasilnya tadi kalau membeli besok adalah Rp10.000, berarti dikali probabilitas 0,5. Kemudian ditambah jika harga naik
20.000 dengan probabilitas 0,5. Ini kebalik ya, nanti mengerjakannya harusnya adalah 10.000 dikali 0,5 ditambah 20.000 dikali 0,5 adalah pro. Kemudian ketemu hasil 15.000. Yang kedua, jika membeli sekarang tadi adalah harganya Rp14.000. Jadi pilih yang mana? Kita akan memilih harga yang termurah. Jadi pilihannya adalah dengan membeli sekarang dengan harga Rp14.000. Kemudian elemen keputusan ini terdiri tadi berbagai macam, ada kepastian atau certainty, kemudian ada kondisi risiko, ada kondisi ketidakpastian atau uncertainty, kemudian ada kondisi konflik. Yang pertama, keputusan dengan kondisi kepastian. Jadi informasi untuk pengambilan keputusan tersebut sudah tersedia dan valid. Kemudian yang kedua, dalam kondisi risiko, ini informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian, yaitu suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Kemudian yang keempat, yaitu dalam kondisi konflik. Ini keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Kemudian komponen penting dalam keputusan yang pertama adalah pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan, peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, hasil dari setiap keputusan. Nah, ini contoh lain ketika dalam kondisi suasana berisiko, bagaimana keputusan yang harus dilakukan. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kemudian yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Nah, tadi kita bisa menggunakan rumus expected value atau EV, yaitu hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, ini contoh. Haji Ibrahim merupakan petani modern dan ingin menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membeli saham. Pada tahun 2014, ia berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Ada 3 saham perusahaan yang sedang ia pelajari, yaitu saham LPBM, saham Mega, dan saham BBCA. Berikut hasil dari ketiga saham, yaitu dalam kondisi perusahaan, harga saham, jumlah saham dalam kondisi baik dan kondisi buruk. Nah, kemudian tentukan keputusan yang akan diambil apabila diketahui probabilitas kondisi baik adalah 50% dan kondisi buruk juga 50%. Dalam keadaan berisiko dengan menggunakan kriteria nilai yang diharapkan atau expected value. Nah, kita bisa menjawab soal tersebut tadi dengan menggunakan rumus expected value hasil dikali probabilitas suatu kejadian. Nah, tadi probabilitas pada saat kondisi baik 0,5 atau 50%, pada saat kondisi buruk probabilitasnya juga 0,5. Kemudian kita hitung masing-masing nilai EV-nya. Pada saat saham LPBN pada saat kondisi baik dengan harga 444.444 dikali kemudian probabilitasnya 0,5 ditambahkan dengan pada saat kondisi buruk dikali probabilitasnya sehingga ketemu nilai EV. Nah, kemudian kita cari masing-masing saham tadi, 3 saham, LPBN, Mega, dan BBCA. Nah, kemudian nanti setelah diketahui nilai EV masing-masing saham, kita bisa memutuskan mana yang harus dipilih oleh Haji Ibrahim. Jadi nilai yang diharapkan atau expected value yang terbesar ini merupakan keputusan yang terbaik, yaitu yang menghasilkan nilai harapan yang tertinggi. Tadi kan ingin mencari keuntungan yang paling besar. Kira-kira saya harus memilih membeli saham yang mana? Ternyata setelah dihitung, yang memiliki keuntungan terbesar adalah dengan membeli saham BBCA. Jadi keputusan Haji Ibrahim itu akan lebih baik jika dia mengambil